computing? Cloud computing terdiri dari dua kata, yaitu cloud dan computing. Cloud yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti awan, sedangkan computing yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti perhitungan. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka cloud computing merupakan komputasi atau perhitungan yang dilakukan di awan. Awan yang dimaksud di sini adalah internet. Jadi, cloud computing merupakan proses pengolahan gaya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang bersamaan. Karakteristik cloud computing terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, demand self-service, yang artinya penggunaan layanan harus bisa mengelola sumber daya komputasi secara mandiri dan memiliki kontrol dalam hal pengadaan dan pengelolaan. Yang kedua, broad network access, yang artinya penggunaan dapat terhubung dengan sumber daya komputasi melalui berbagai jenis perangkat dan berbagai jenis konektivitas jaringan. Yang ketiga, resource self-pooling, yang artinya penyedia layanan cloud memberikan layanan melalui sumber daya yang dikelompokkan di satu atau berbagai lokasi data center. Yang keempat, rapid elasticity, yang artinya kemampuan sumber daya komputasi secara cepat dan otomatis menyesuaikan kapasitasnya sesuai permintaan pengguna. Yang kelima, measured service, yang artinya kemampuan untuk mengukur dan memantau penggunaan sumber daya komputasi secara menyeluruh. Layanan cloud computing yang pertama yaitu Infrastructure as a Service atau IaaS adalah layanan komputasi awan yang menyediakan infrastruktur IT berupa CPU, RAM, storage, bandwidth, dan konfigurasi lain yang digunakan untuk membangun komputer virtual. Perusahaan yang menyediakan layanan ini yaitu Amazon EC2, Telkom Cloud, dan Business Cloud. Yang kedua yaitu Platform as a Service atau PaaS adalah layanan yang menyediakan computing platform. Biasanya sudah terdapat sistem operasi, database, web server, dan framework aplikasi agar dapat menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Contoh layanan aplikasi tersebut yaitu Google Cloud Platform, Amazon Web Service, dan Windows Azure. Dan yang ketiga yaitu Software as a Service atau SaaS adalah layanan komputasi awan di mana kita bisa menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Penyediaan layanan mengelola infrastruktur dan platform agar dapat menjalankan aplikasi tersebut. Contoh layanan aplikasi tersebut yaitu Gmail, Yahoo, dan Outlook. Contoh aplikasi media sosial tersebut yaitu Twitter, Facebook, dan Instagram. Manfaat cloud computing. 1. Menghemat biaya. Hal ini karena perusahaan hanya perlu mengeluarkan biaya berlangganan tanpa perlu berinvestasi pada pembelian dan pemasangan alat. 2. Fleksibilitas. Cloud computing menawarkan akses ke dokumen dan data secara lebih mudah. Kamu dapat mengakses atau berinteraksi dengan data tanpa dibatasi ruang dan waktu selama memiliki koneksi internet. 3. Lebih efektif dan efisien. Teknologi ini menjadikan karyawan di sebuah perusahaan bisa berbagi dan mengerjakan data secara bersamaan, karena semua dokumen bisa ditransfer dengan cepat dan aman. Nah, di sini saya akan membahas beberapa kelebihan dari cloud computing. Yang pertama, fleksibilitas. Artinya, bahan presentasi yang kita buat tidak perlu kita simpan di hard disk yang dapat memakan ruang. Yang kedua, kemudahan akses. Untuk mengerjakan suatu pekerjaan, tidak mesti berada di hadapan satu komputer yang sama. Yang ketiga, efisiensi biaya. Cloud computing dapat menghemat biaya karena tidak perlu membeli dan memelihara perangkat keras serta infrastruktur komputer. Yang keempat adalah backup dan recovery data. Cloud computing memiliki fitur backup dan recovery data yang berguna untuk mengakses kembali data yang hilang atau tidak sengaja terhapus. Yang kelima adalah integrasi software secara otomatis. Cloud computing menyediakan integrasi software secara otomatis sehingga pengguna tidak perlu mengkonfigurasi software secara manual. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan cloud computing. Antara lain, 1. Ketergantungan pada internet. Cloud computing bergantung pada koneksi internet. Ini dapat mengganggu akses ke data dan aplikasi di cloud. 2. Keamanan dan privasi data. File-file atau data yang disimpan di cold storage bisa saja dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ketiga,
ketergantungan pada penyedia layanan. Perusahaan yang menggunakan layanan cloud sangat bergantung pada penyedia layanan yang bisa saja tidak konsisten dalam memberikan layanan mereka. 4. Masalah latensi. Khusus aplikasi yang membutuhkan respon cepat, latensi bisa menjadi masalah. Kelima, waktu henti. Karena sistem komputasi awan berbasis internet, pemadaman layanan selalu merupakan kemungkinan yang disayangkan dan dapat terjadi karena alasan apapun. Keenam, bandwidth terbatas. Banyak dari penyedia layanan cloud membatasi penggunaan bandwidth dari penggunanya. Ketika lebih, biasanya akan ada biaya tambahan yang cukup mahal. Ketujuh, isu teknis. Isu teknis dalam penggunaan cloud computing dapat meliputi masalah kompatibilitas dengan perangkat lunak atau sistem yang digunakan, masalah konfigurasi, atau masalah performa. Jadi, kesimpulan mengenai materi cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan, pengolahan, dan akses data secara online. Ini menawarkan penyimpanan data berkapasitas besar dan sistem terbaru, serta kemudahan untuk bekerja dari mana saja dengan hanya bermodalkan koneksi internet. Selain itu, cloud computing juga memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi dan layanan berbasis web seperti email, penyimpanan berbasis cloud, dan layanan media sosial tanpa perlu menginstal atau menjaga perangkat lunak di komputer mereka sendiri. Ini membuatnya menjadi solusi yang fleksibel dan hemat biaya untuk bisnis dan individu yang ingin mengelola dan mengakses data mereka dari berbagai perangkat dan lokasi.